Babu. Ada apa sih, Kim? Ini loh udah malam, udah waktunya tidur. Jadi gini, tadi Kimchi lihat di berita bahwa kasus kanker payudara lagi naik, tapi Kimchi nggak tahu apa yang dimaksud kanker payudara. Alah, Kim, ternyata tentang itu. Sini, aku jelasin apa yang dimaksud dengan kanker payudara. Nah, kanker payudara itu merupakan jenis kanker yang berada di jaringan payudara. Kanker payudara ini dapat terjadi karena adanya jumlah sel yang berkembang secara tidak terkontrol sehingga mengakibatkan suatu benjolan di payudara. Seperti itu, Kim. Terus di berita kok kanker payudara bisa menyebabkan kematian. Tahu nggak, Kim? Bahwa sebagian besar pasien yang datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu berada di stadium lanjut, yaitu pada stadium 3 maupun stadium 4, Kim. Nah, karena keterlambatan itu membuat pengobatan itu menjadi lebih kompleks sehingga menyebabkan angka harapan hidup lebih rendah. Seperti itu, Kim. Terus kenapa seseorang bisa mengalami kanker payudara? Untuk penyebabnya sebenarnya itu bermacam-macam, tapi tidak bisa digolongkan pasti ini loh penyebab dari kanker, seperti itu. Nah, tapi penyebab kanker itu bisa terjadi karena pertama faktor usia, kedua riwayat keluarga, ada tidak dari penyebab kanker payudara seperti itu di keluarga-keluarga. Ketiga, gaya hidup seperti kategorinya obesitas apa tidak status gizinya. Kemudian kurangnya olahraga dan konsumsi alkohol seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu faktor hormonal seperti wanita yang belum pernah melahirkan atau memiliki anak pertama di usia yang sudah tua. Seperti itu, Kim. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Terus kan tadi Kimchi sempat cari informasi kalau salah satu pengobatan bisa dilakukan dengan kemoterapi. Nah, Kimchi kepo nih apa yang dimaksud dengan kemoterapi dan ada nggak efeknya? Jadi gini, Kim, salah satu ciri khas dari kanker merupakan sel-sel yang membelah dengan cepat. Nah, pada kasus kemoterapi itu dirancang dengan menyerang sel-sel yang membelah dengan cepat. Nah, tapi masalahnya di tubuh kita yang normal seperti ini, nah terdapat sel-sel yang bergerak dengan cepat kayak gitu. Nah, itu berada di saluran pencernaan seperti itu. Nah, pada saluran pencernaan itu terdapat mukosa. Mukosa itu merupakan pelapis yang ada di saluran usus seperti itu. Nah, mukosa ini berfungsi sebagai penyerapan nutrisi yang ada di tubuh sehingga kalau makan kayak gitu, nah nanti diserap di dalam usus. Usus itu yang nyerap itu adalah tugasnya dari mukosa seperti itu, Kim. Nah, karena tadi kan mukosa tadi apa kayak membelah dengan cepat seperti itu kan. Nah, jadi kan kemoterapi itu kan dirancang seperti itu. Nah, pada bagian itu sehingga menyebabkan orang yang waktu kemoterapi itu mukosanya itu mengalami peradangan, luka kecil seperti itu sampai terjadi gangguan mukosa dalam menjalankan tugas yaitu penyerapan nutrisi. Nah, selain itu juga pada kemoterapi dapat mempengaruhi keseimbangan mikrobiota yang ada di usus. Mikrobiota itu merupakan kumpulan bakteri baik yang ada di dalam usus. Oleh sebab itu, banyak orang yang melakukan kemoterapi itu mengalami gejala-gejala seperti mual, muntah, kembung, diare, dan kesulitan mencerna makanan tertentu, Kim. Terus ada nggak sih makanan yang dapat memperingan kerja mukosa di usus? Nah, sebenarnya ada, Kim, untuk memperingan kerja mukosa, yaitu dengan melakukan diet rendah serat. Selain itu juga memilih serat yang larut air. Nah, serat ini akan menyerap
air dan membentuk gel sehingga memperingan kerja mukosa. Akan tetapi tetap memperhatikan porsi ya Kim, jangan terlalu banyak dikarenakan jika terlalu banyak akan menyebabkan kembung. Nah, kalau kemoterapi bisa menyebabkan mual dan muntah, Kimchi pengen tahu gimana cara mengurangi efeknya. Kim, pertanyaan yang bagus sekali. Untuk pasien yang mengalami mual dan muntah, itu akan kehilangan elektrolit, yaitu berupa kalium dan natrium. Nah, di sini aku akan memberikan tips nih, cara untuk mengatasinya, yaitu dengan memberikan air kecil tapi sering, yaitu 100-100 ml per setengah jam. Nah, kemudian menjauhi makanan yang mengandung kafein dan karbonasi seperti soda. Dan pilih minuman yang menentangkan seperti air putih hangat, teh herbal, atau rebusan jahe. Terus ada nggak sih tips dan trik untuk memilih makanan? Tips dan triknya yaitu aku akan berikan, yaitu gunakan menu yang sederhana tapi menarik seperti kombinasi dari warna, tekstur, dan rasa. Kemudian porsi kecil tapi sering. Contohnya 2-3 jam makan dengan porsi yaitu 1 mangkok kecil saja. Kemudian memilih tekstur yang lembut seperti bubur, sup bening, atau kentang kukus. Kemudian memilih tinggi protein dan rendah lemak seperti telur rebus, ikan kukus, tahu atau tempe kukus seperti itu. Karena dapat memperbaiki peradangan yang ada di mukosa. Kemudian memilih bahan makanan yang rendah serat seperti nasi putih, kentang rebus, kemudian roti putih atau bubur. Kemudian memilih serat larut air seperti pisang matang, apel tanpa kulit, oatmeal, dan wortel. Kemudian memilih makanan fermentasi seperti yogurt, kimchi, dan tempe. Kemudian menghindari makanan tinggi lemak dikarenakan sulit dicerna oleh tubuh. Kemudian menghindari minuman kafein dan berkarbonasi seperti soda dan kopi. Kemudian memilih untuk minuman yang menenangkan seperti minuman hangat. Gitu Kim. Wah, ternyata banyak juga yang harus diperhatikan pada pengidap kanker payudara. Kimchi jadi tahu semua ini dan jadi lebih peduli dengan wanita yang Kimchi sayangi. Siapa Kim yang kamu sayangi? Mbak Karina Espa. Kim.